Jika Anda terus berpikir dengan cara yang sama, Anda akan terus mendapatkan hasil yang sama. Pikiran Anda adalah mesin kehidupan Anda, dan setiap keputusan, setiap kebiasaan, setiap emosi yang Anda alami berasal dari cara Anda berpikir. Tetapi inilah kebenaran yang banyak orang abaikan. Mengubah hidup Anda tidak dimulai dengan peluang baru, lebih banyak uang, atau keberuntungan. Itu dimulai dengan mentransformasi pikiran Anda. Kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir otomatis yang membuat mereka tetap berada di tempat yang sama. Mereka mengulangi alasan yang sama, menghidupkan kembali ketakutan yang sama, membuat keputusan yang sama, dan kemudian bertanya mengapa tidak ada yang berubah. Tetapi jika Anda berhasil mengkonfigurasi ulang cara berpikir Anda, segalanya akan mulai selaras. Kebiasaan Anda akan berubah, energi Anda akan berubah, hasil Anda akan berubah. Ini bukanlah video motivasi biasa. Ini adalah tantangan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda benar-benar dapat mengubah pikiran Anda, sehingga Anda dapat mengubah hidup Anda sekali dan untuk selamanya. Ini tidak akan mudah karena otak Anda akan berusaha melawan. Tetapi jika Anda siap untuk keluar dari siklus di mana Anda terjebak dan membuka versi diri Anda yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih sadar, tetaplah sampai akhir karena ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang kuat. Tulis di komentar kalimat ini. Saya siap untuk perubahan total dalam pikiran saya. Saya adalah seorang stoik. Ini bukan hanya sebuah afirmasi. Ini adalah komitmen kepada diri sendiri. Ketika Anda menuliskannya, Anda tidak hanya mengatakannya, Anda mendeklarasikannya. Itu tercatat di bawah sadar Anda, dan itu memperkuat ide bahwa Anda siap untuk mentransformasi cara berpikir Anda. Jangan meremehkan kekuatan dari apa yang Anda ulangi karena kata-kata yang Anda pilih membentuk realitas Anda. Jadi, tulis kalimat itu sekarang juga, dan bersiaplah karena apa yang akan Anda pelajari dapat mengubah hidup Anda selamanya. Nomor 1, otak dapat berubah sepanjang hidup. Otak manusia adalah keajaiban yang terus berkembang. Selama berabad-abad, diyakini bahwa strukturnya dan fungsi-fungsinya tetap setelah usia tertentu. Tetapi ilmu pengetahuan telah membuktikan sebaliknya. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respons terhadap pengalaman baru, pembelajaran, dan bahkan cedera. Lara Boyd, seorang ahli saraf terkemuka, telah menjelaskan bagaimana prinsip ini bertentangan dengan kepercayaan lama bahwa otak hanya berkembang di masa kanak-kanak. Sebenarnya, pikiran terus berubah selama hidup kita, yang berarti tidak pernah terlambat untuk belajar, memperbaiki, atau bahkan menemukan kembali diri kita. Setiap pengalaman yang kita jalani meninggalkan jejak di otak kita, mulai dari mempelajari bahasa baru hingga mengembangkan keterampilan seni atau olahraga. Semuanya memiliki dampak pada tingkat neuronal. Koneksi antara neuron kita menguat dengan penggunaan dan melemah dengan kurangnya praktik. Ini menjelaskan mengapa seseorang yang berhenti memainkan alat musik selama bertahun-tahun kehilangan kelincahan, tetapi juga mengapa dengan usaha dan ketekunan mereka dapat memulihkannya. Ini adalah proses dinamis di mana tindakan sehari-hari kita secara harfiah membentuk pikiran kita. Penelitian telah mengungkapkan bahwa neuroplastisitas tidak hanya terjadi pada tingkat koneksi neuronal, tetapi juga pada tingkat struktural. Area-area otak dapat membesar atau menyusut tergantung pada aktivitas yang kita lakukan. Contoh yang jelas adalah pengemudi taksi di London, yang karena jumlah rute dan peta yang harus mereka hafal, mengembangkan hipokampus yang lebih besar daripada rata-rata orang. Ini adalah area otak yang terkait dengan memori spasial. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari memiliki dampak fisik dan terukur pada pikiran kita. Namun, neuroplastisitas tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga tentang cara kita merespons kesulitan. Disinilah stoicisme menawarkan perspektif yang berharga. Para stoik percaya bahwa kekuatan sejati seseorang tidak terletak pada apa yang terjadi pada mereka, tetapi pada cara mereka memilih untuk menginterpretasikannya dan menghadapinya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pikiran beradaptasi dengan apa yang dianggap berguna oleh akal. Dengan cara yang sama,
Ilmu saraf menunjukkan bahwa otak dibentuk menurut pengalaman dan pikiran kita. Jika kita terus-menerus fokus pada ketakutan dan negativitas, kita memperkuat pola-pola itu. Tetapi jika kita melatih pikiran kita untuk ketahanan dan penguasaan diri, kita menciptakan jalur neuronal yang lebih kuat, yang memungkinkan kita menghadapi kehidupan dengan lebih banyak ketegasan. Memahami neuroplastisitas memberi kita kekuatan untuk berubah, yang berarti tidak ada yang terkutuk untuk berbuat dengan cara tertentu, hanya karena itu selalu seperti itu. Seseorang yang telah hidup dengan kecemasan atau ketidakamanan sepanjang hidupnya dapat mengubah respons emosionalnya melalui praktik dan pelatihan mental. Pengulangan dan niat adalah kunci. Seperti seorang musisi yang mengulang skala sampai jari-jarinya bergerak secara otomatis, seseorang dapat melatih pemikiran positif, rasa syukur, atau disiplin sampai itu menjadi kebiasaan alami. Tentu saja, proses ini tidak terjadi dalam semalam. Itu membutuhkan ketekunan, usaha, dan yang terpenting, kesabaran. Tetapi kabar baiknya adalah setiap langkah kecil berarti. Setiap kali kita menghadapi tantangan alih-alih menghindarinya, kita memperkuat koneksi neuron baru. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, otak kita terorganisir ulang untuk mengingat pengetahuan itu, dan setiap kali kita memilih untuk merespons dengan tenang alih-alih bereaksi impulsif, kita membentuk pikiran kita untuk pengendalian diri. Penerapan praktis dari ide ini tidak terbatas. Jika seseorang ingin meningkatkan memori mereka dapat melatihnya dengan latihan spesifik. Jika mereka ingin belajar bahasa baru, mereka dapat melakukannya tidak peduli berapa usia mereka. Jika mereka ingin mengatasi keyakinan yang membatasi, mereka dapat bekerja secara sadar sampai menggantinya dengan yang lebih positif. Kuncinya adalah praktik dan pengulangan. Otak tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan dengan jelas. Oleh karena itu, memvisualisasikan diri Anda mencapai sesuatu dan bertindak sesuai dengan itu memperkuat jalur neuronal yang membawa kita ke hasil itu. Kesimpulannya, otak kita tidak dituliskan dalam batu. Itu adalah organisme hidup yang dibentuk dengan setiap keputusan yang kita ambil. Memahami ini memberi kita keunggulan yang sangat besar. Ini memungkinkan kita untuk menjadi arsitek pikiran kita sendiri. Melalui pembelajaran berkelanjutan, adaptasi, dan disiplin mental, kita dapat merancang ulang otak kita dan dengan itu hidup kita. Nomor 2, strategi praktis untuk meningkatkan neuroplastisitas. Otak berada dalam perubahan konstan, dan kunci untuk meningkatkan perkembangannya terletak pada bagaimana kita menggunakannya. Setiap pengalaman baru, setiap tantangan, dan setiap pembelajaran meninggalkan jejak di koneksi neuron kita. Neuroplastisitas memberi kita kemampuan untuk terus berkembang tanpa memandang usia. Namun, untuk memanfaatkan kekuatan ini, perlu menerapkan strategi yang merangsang otak dan memperkuat kapasitas adaptasinya. Mempelajari sesuatu yang baru adalah salah satu cara paling efektif untuk memperkuat neuroplastisitas. Ketika kita terpapar pada keterampilan baru, seperti memainkan alat musik atau belajar bahasa, otak dipaksa untuk menciptakan koneksi neuron baru. Tidak masalah jika pada awalnya terasa sulit atau membuat frustrasi. Proses perjuangan dan usaha itulah yang membuat neuron teraktivasi dan diperkuat. Mengamalkan hobi baru seperti melukis, menulis, atau bahkan memasak juga memiliki efek serupa. Kuncinya adalah keluar dari zona nyaman dan terus-menerus menantang diri sendiri. Metakognisi adalah alat kuat lainnya untuk meningkatkan neuroplastisitas. Ini melibatkan kesadaran terhadap pikiran dan proses mental kita sendiri. Menjaga jurnal pikiran, merenungkan keputusan kita, atau berlatih meditasi membantu kita meningkatkan kemampuan analisis dan pengaturan diri kita. Ketika kita menulis tentang pengalaman atau pikiran kita mengaktifkan area otak yang terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, memperkuat kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Meditasi di sisi lain telah terbukti secara ilmiah dapat mengubah struktur otak, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Aktivitas yang menantang otak juga memainkan peran kunci. Permainan strategis seperti catur, teka-teki, atau sudoku memaksa otak untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan cepat.
Latihan ini tidak hanya merangsang memori, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan berpikir logis. Selain itu, ada program pelatihan otak yang dirancang khusus untuk meningkatkan fungsi kognitif seperti perhatian dan ketangkasan mental. Aplikasi yang menantang memori, latihan persepsi visual, atau bahkan permainan yang memerlukan koordinasi dapat menjadi alat berharga untuk menjaga otak tetap aktif. Dari perspektif stoicisme, neuroplastisitas menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah cara berpikir dan bereaksi terhadap kehidupan. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada yang mempengaruhi kita selain apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi pada kita. Ini berarti kita dapat melatih pikiran kita untuk merespons dengan tenang terhadap kesulitan alih-alih, membiarkan diri kita terbawa oleh emosi saat itu. Seperti kita memperkuat tubuh dengan olahraga, kita dapat memperkuat pikiran dengan praktik dan refleksi. Otak itu dapat dibentuk, dan jika kita mengadopsi pola pikir yang resilient, seiring waktu kita akan menjadi lebih mampu menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Hasil dari menerapkan strategi ini sangat mencolok. Mereka yang terus-menerus menantang diri mereka untuk belajar hal-hal baru cenderung mempertahankan pikiran yang lebih gesit dan kreatif seiring bertambahnya usia. Orang-orang yang berlatih metakognisi mengembangkan kontrol yang lebih besar atas emosi dan keputusan mereka, menghindari jatuh ke dalam pola pikir negatif atau destruktif. Mereka yang melatih otak mereka dengan permainan strategis atau aktivitas yang menantang dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Otak itu seperti otot. Jika kita menggunakannya dan menantangnya, ia akan menguat. Tetapi jika kita membiarkannya dalam rutinitas dan ketidakaktifan, ia akan kehilangan kapasitas adaptasinya. Kuncinya terletak pada ketekunan, mengubah pembelajaran dan refleksi menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan tindakan kecil setiap hari, kita dapat memastikan bahwa pikiran kita tetap aktif, fleksibel, dan siap menghadapi tantangan apapun yang dihadapi kehidupan. Nomor 3, ciptakan diri baru dengan pengulangan. Setiap tindakan yang Anda ulangi, setiap pikiran yang Anda perkuat, setiap kebiasaan yang Anda praktikkan menjadi bagian dari siapa Anda. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap. Itu adalah hasil dari pilihan harian Anda. Jika Anda ingin mengubah siapa Anda perlu mengubah apa yang Anda lakukan secara konsisten. Tidak cukup hanya mencobanya sekali atau menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Transformasi terjadi melalui pengulangan. Seperti tetes air yang dapat membentuk batu seiring waktu, tindakan yang diulang membentuk karakter dan takdir Anda. Ketika Anda mengadopsi kebiasaan baru, pada awalnya mungkin terasa aneh, tidak nyaman, atau bahkan terpaksa. Tetapi otak berfungsi sebagai sistem koneksi yang diperkuat dengan penggunaan. Semakin banyak Anda berlatih keterampilan, semakin efisien pikiran Anda dalam melaksanakannya. Itulah sebabnya pada awalnya belajar mengemudi, memainkan alat musik, atau berbicara dalam bahasa tampak rumit, tetapi dengan praktik itu menjadi hampir otomatis. Hal yang sama berlaku untuk kebiasaan mental dan emosional. Jika Anda terus-menerus fokus pada yang negatif, Anda memperkuat pola itu. Jika Anda berlatih rasa syukur atau disiplin, seiring waktu itu menjadi respons alami Anda. Pengulangan bukan hanya mekanisme pembelajaran, itu adalah alat untuk pembangunan pribadi. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan kesabaran alih-alih bereaksi dengan kemarahan, Anda memperkuat versi diri Anda yang lebih tenang. Setiap kali Anda bangun lebih awal untuk bekerja pada tujuan Anda alih-alih menundanya, Anda memperkuat identitas sebagai seseorang yang disiplin. Setiap kali Anda memutuskan untuk menghadapi tantangan alih-alih menghindarinya, Anda menjadi seseorang yang lebih resilient. Ini bukan tentang perubahan besar dalam semalam, melainkan penyesuaian kecil yang konstan yang seiring waktu menciptakan versi baru dari diri Anda. Stoicisme memahami prinsip ini berabad-abad yang lalu. Epictetus mengajarkan bahwa keunggulan bukanlah tindakan terpisah, tetapi kebiasaan yang dibentuk oleh pengulangan sehari-hari. Marcus Aurelius mempraktikkan pengendalian diri dan refleksi konstan untuk memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai mereka. Mereka tidak menunggu hidup mengubah mereka dengan sendirinya, tetapi mengambil tanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri. Seperti seorang pematung yang membentuk batu dengan setiap pukulan,
Kita membentuk identitas kita dengan setiap keputusan. Jika Anda ingin menjadi lebih disiplin, Anda perlu bertindak seperti seseorang yang disiplin setiap hari, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin. Jika Anda ingin lebih percaya diri, Anda harus berperilaku seperti seseorang yang percaya diri, meskipun pada awalnya Anda kesulitan untuk mempercayainya. Pikiran belajar melalui tindakan, bukan hanya pemikiran. Menunggu untuk merasa siap atau termotivasi adalah kesalahan karena motivasi tidak konstan, tetapi pengulangan adalah yang mengukuhkan perubahan. Ketika Anda memperkuat pola baru, Anda juga melemahkan pola lama. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan ketegasan alih-alih menunda, Anda mengurangi kekuatan kebiasaan menunda. Setiap kali Anda memilih untuk fokus pada yang positif alih-alih memberi makan keluhan, Anda melemahkan kebiasaan negativitas. Otak Anda beradaptasi dengan apa yang paling Anda gunakan, dan apa yang Anda tinggalkan akan memudar seiring waktu. Dampak dari proses ini sangat besar. Seseorang yang mulai berolahraga setiap hari, meskipun hanya beberapa menit, pada akhirnya akan menjadi seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai aktif dan sehat. Seseorang yang memutuskan untuk membaca sedikit setiap malam seiring waktu, akan berubah menjadi orang yang menghargai pembelajaran dan pertumbuhan intelektual. Identitas dibangun dengan tindakan yang diulang, bukan dengan keinginan kosong. Tidak ada yang dicapai dalam satu percobaan, tetapi semuanya berubah dengan pengulangan konstan. Kuncinya adalah menjaga disiplin bahkan ketika Anda tidak melihat hasil segera. Kesabaran itu penting karena perubahan sejati terjadi secara bertahap. Percayalah pada prosesnya. Terus berlatih, terus pilih untuk menjadi orang yang ingin Anda menjadi. Dan seiring waktu, tanpa Anda sadari, Anda akan menjadi versi diri Anda yang sebelumnya hanya Anda bayangkan. Nomor 4, pentingnya rasa syukur untuk kesejahteraan mental dan emosional. Rasa syukur adalah salah satu alat paling kuat untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Ini bukan hanya ide filosofis atau nasihat motivasional. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa berlatih rasa syukur secara konsisten meningkatkan tingkat serotonin di otak, neurotransmitter kunci dalam regulasi suasana hati. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur, otak kita memperkuat koneksi neuron yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini seperti pelatihan mental yang seiring waktu membuat kita lebih tahan terhadap stres dan membantu kita menghadapi kehidupan dengan perspektif yang lebih positif. Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar terjadi untuk merasakan rasa syukur. Kita dapat memulai dengan hal-hal yang paling sederhana. Udara yang kita hirup, kesempatan untuk hari baru, secangkir kopi panas, atau senyuman seseorang yang dekat. Momen-momen kecil rasa syukur ini, meskipun tampak tidak signifikan, memiliki dampak mendalam pada cara kita memandang realitas. Ketika kita melatih pikiran kita untuk memperhatikan yang baik di lingkungan kita, sedikit demi sedikit kita mengubah pemrograman internal kita. Kita berhenti hanya fokus pada apa yang hilang dan mulai menghargai apa yang sudah kita miliki. Masalahnya adalah bahwa pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk fokus pada yang negatif. Sebuah mekanisme evolusi yang dirancang untuk bertahan hidup. Kita lebih khawatir tentang apa yang bisa salah daripada tentang apa yang berjalan dengan baik. Tetapi rasa syukur bertindak sebagai penyeimbang terhadap bias negatif ini. Ini adalah pengingat konstan bahwa meskipun ada tantangan, ada alasan untuk bersyukur. Dan ketika kita berlatih perspektif ini secara teratur, kita mulai menulis ulang narasi internal kita. Ini bukan tentang mengabaikan kesulitan, tetapi tentang mengubah cara kita menghadapinya. Strategi sederhana untuk memasukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari adalah memulai hari dengan pemikiran syukur. Ini bisa sesederhana mengucapkan atau menulis 3 hal yang kita syukuri. Tidak masalah seberapa kecil hal-hal itu. Yang penting adalah menciptakan kebiasaan ini. Melakukan ini setiap pagi tidak hanya mengubah sikap kita terhadap hari, tetapi juga mempersiapkan otak kita untuk menemukan lebih banyak alasan untuk merasa baik sepanjang hari. Ini seperti menyetel alat musik sebelum memainkannya. Rasa syukur menyetel pikiran kita untuk menafsirkan kehidupan dengan cara yang lebih harmonis. Stoicisme juga membahas pentingnya rasa syukur.
Marcus Aurelius dalam meditasi-meditasinya mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah hadiah dan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh apapun yang kita miliki. Epictetus mengajarkan bahwa bukan apa yang kita kurang yang membuat kita tidak bahagia, tetapi kurangnya apresiasi kita terhadap apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur dari perspektif Stoik bukan hanya perasaan yang menyenangkan, tetapi juga disiplin. Ini bukan tentang menunggu hidup memberi kita alasan untuk bersyukur, tetapi tentang membudayakan kebiasaan untuk menemukan yang berharga di setiap momen, bahkan dalam kesulitan. Berlatih rasa syukur tidak berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak. Ini tentang mengubah fokus kita untuk mengakui bahwa meskipun ada rintangan, juga ada peluang, pembelajaran, dan hal-hal baik di sekitar kita. Dan semakin kita memperkuat kebiasaan ini, semakin mudah bagi otak kita untuk beradaptasi dengan cara berpikir baru ini. Apa yang sebelumnya diabaikan sekarang menjadi sumber kepuasan. Rasa syukur memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir kita, memperkuat hubungan kita, dan memberi kita perasaan kedamaian batin yang lebih besar. Ini adalah praktik sederhana tetapi dengan efek yang mendalam. Pada akhirnya, bukan jumlah hal yang kita miliki yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi kemampuan kita untuk menghargainya. Siapa yang belajar untuk bersyukur tidak tergantung pada keadaan eksternal untuk merasa baik, karena telah menemukan dalam dirinya sendiri kunci untuk hidup yang lebih penuh dan seimbang. Nomor 5, mengatasi batasan yang ditetapkan. Sejak kita lahir, lingkungan mulai membentuk kita. Orang tua, guru, teman, dan masyarakat menyampaikan keyakinan tentang siapa kita dan apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Beberapa dari ide-ide ini berguna. Mereka melindungi dan membimbing kita, tetapi banyak yang lain adalah rantai tak terlihat yang membatasi pertumbuhan kita. Mereka memberitahu kita bahwa kita tidak cukup baik, bahwa peluang tertentu bukan untuk kita, bahwa kesuksesan adalah untuk orang lain, bukan untuk seseorang seperti Anda. Tanpa kita sadari, kita mulai hidup dalam batasan itu seolah-olah itu nyata tanpa mempertanyakannya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sebagian besar dari batasan tersebut hanyalah konstruksi mental. Mereka bukan hukum universal, mereka bukan kebenaran mutlak. Mereka hanyalah narasi yang telah kita terima sebagai kebenaran. Mereka memberitahu kita bahwa kita tidak pandai berbicara di depan umum, dan kita percaya. Mereka memberitahu kita bahwa kegagalan adalah sesuatu yang buruk, dan kita belajar untuk menghindari risiko apapun. Mereka mengulangi bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan kita berhenti mencobanya. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita mulai menantang keyakinan tersebut? Jika alih-alih menerimanya, kita mulai bertanya, bagaimana jika itu tidak benar? Memprogram ulang otak berarti mengidentifikasi batasan yang dikenakan dan mulai menghancurkannya. Latihan sederhana tetapi kuat adalah melakukan inventarisasi dari keyakinan yang telah ditetapkan pada kita. Apa yang mereka katakan tentang uang, cinta, kecerdasan, atau kemampuan Anda untuk mencapai hal-hal besar? Catat dan tantang satu persatu. Tanyakan pada diri Anda apakah itu benar-benar kebenaran, atau apakah itu hanya pengulangan yang Anda terima tanpa menganalisis. Setelah Anda mengidentifikasi ide-ide itu, mulailah menggantinya dengan perspektif baru. Jika Anda selalu berpikir bahwa Anda tidak pandai dalam sesuatu, tantang diri Anda untuk berlatih sampai Anda membuktikan sebaliknya. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak layak sukses, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi dan membantu Anda mengubah pandangan itu. Otak itu plastis dan adaptif. Apa yang Anda percayai hari ini bukanlah apa yang Anda harus percayai besok. Mengubah cara Anda berpikir membutuhkan pengulangan dan tindakan. Jika sebuah keyakinan telah membatasi Anda selama bertahun-tahun, itu tidak akan hilang dalam semalam. Tetapi setiap kali Anda menantang pemikiran itu dengan tindakan baru, setiap kali Anda memilih untuk percaya pada sesuatu yang berbeda dan bertindak sesuai, Anda melemahkan pemrograman lama dan memperkuat versi baru dari diri Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa batasan nyata kita tidak ada di dunia luar, tetapi ada di pikiran kita. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal itu sendiri yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Marcus Aurelius mempraktikkan pengendalian diri untuk memastikan bahwa pikiran kita adalah alat, bukan rintangan.
Para Stoik memahami bahwa kebebasan sejati datang dari dalam. Siapa yang mengendalikan pikirannya mengendalikan takdirnya. Jika kita percaya bahwa kita terjebak, maka kita terjebak. Jika kita percaya bahwa kita bisa tumbuh, maka kita akan tumbuh. Perubahan tidak terjadi hanya dengan berpikir berbeda, itu terjadi dengan bertindak berbeda. Jika Anda ingin mengatasi keyakinan yang membatasi, tidak cukup hanya dengan mengulangi afirmasi positif. Anda harus membuktikan kepada otak Anda dengan tindakan bahwa keyakinan itu tidak lagi valid. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak disiplin, mulailah dengan kebiasaan kecil setiap hari yang memperkuat kebalikan. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat belajar sesuatu yang baru, berkomitmen untuk melakukannya meskipun sulit. Setiap tindakan yang bertentangan dengan keyakinan yang membatasi adalah retakan di dinding penjara mental itu. Hidup berkembang atau menyusut berdasarkan batasan yang kita terima. Anda tidak perlu terus hidup dalam batasan yang ditetapkan oleh orang lain. Anda dapat mendefinisikan ulang identitas Anda, memprogram ulang pikiran Anda, dan menciptakan versi diri Anda yang lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mampu. Tetapi untuk melakukannya, Anda perlu menantang ide-ide yang telah menghambat Anda selama ini. Jangan terima batasan tanpa mengujinya terlebih dahulu. Beranilah untuk berpikir lebih besar, bertindak dengan lebih tegas, dan tunjukkan bahwa batasan mental hanya nyata jika Anda memutuskan untuk mempercayainya. Nomor 6. Perubahan memerlukan penghapusan masa lalu. Perubahan yang nyata tidak hanya tentang menambah ide atau kebiasaan baru. Itu memerlukan pembersihan mental yang diperlukan agar perubahan itu dapat tumbuh. Anda tidak dapat membangun sesuatu yang solid di atas fondasi yang penuh dengan keyakinan yang membatasi, ketakutan, dan pengalaman yang masih mengikat Anda. Ini seperti mencoba menanam kebun tanpa terlebih dahulu mencabut gulma. Meskipun Anda menanam hal-hal baru, jika tanahnya masih penuh dengan akar tua dan berbahaya, tidak ada yang akan mekar seperti seharusnya. Setiap dari kita membawa kumpulan pikiran dan emosi yang telah diprogramkan dalam pikiran kita sejak kecil. Mereka mengajarkan kita apa yang mungkin dan apa yang tidak, apa yang layak kita dapatkan dan apa yang tidak, bagaimana kita harus bereaksi terhadap dunia. Dan banyak dari ide-ide ini sebenarnya bukan milik kita, melainkan cerminan dari ketakutan, ketidakamanan, dan batasan orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya perubahan bukan hanya tindakan kehendak, itu adalah proses penghapusan. Anda perlu mengidentifikasi pikiran mana yang tidak lagi berguna dan mencabutnya dari akarnya sebelum Anda bisa menanam sesuatu yang baru. Stres jangka pendek bisa dikelola. Alam selalu menunjukkan kepada kita. Sebuah pohon dapat bertahan dari badai yang kuat dan tetap berdiri. Tetapi jika badai tidak pernah berhenti, jika angin dan hujan tidak berhenti, pada akhirnya pohon itu akan melemah dan jatuh. Hal yang sama berlaku untuk pikiran. Satu momen kesulitan tidak mendefinisikan seseorang, tetapi ketika seseorang terjebak dalam keadaan ketakutan, rasa bersalah, atau tuntutan diri yang merusak, identitasnya akan terdegradasi. Bukan rasa sakit sementara yang menghancurkan kita, tetapi keterikatan pada rasa sakit itu. Untuk berubah, diperlukan untuk berhenti melekat pada penderitaan masa lalu dan membiarkan pikiran kita bernapas. Langkah selanjutnya adalah menggantikan apa yang telah Anda hilangkan dengan sesuatu yang baru. Tidak cukup hanya berhenti berpikir dengan cara tertentu. Anda perlu memperkenalkan pikiran dan kebiasaan yang memperkuat identitas yang ingin Anda bangun. Jika sebelumnya Anda selalu berkata bahwa Anda tidak cukup baik, Anda perlu mulai membuktikan sebaliknya dengan tindakan kecil setiap hari. Jika Anda biasanya merespons dengan kecemasan terhadap yang tidak diketahui, sekarang Anda dapat melatih diri Anda untuk melihatnya sebagai peluang. Pada awalnya, itu mungkin terasa terpaksa, tetapi dengan pengulangan, kebiasaan baru itu menjadi bagian alami dari diri Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak memiliki kekuatan atas kita, kecuali kita memutuskan untuk terus membawanya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang telah terjadi, tetapi fokus pada bagaimana kita merespon sekarang. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang benar-benar mempengaruhi kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa banyak kerugian yang telah masa lalu berikan kepada Anda
Anda dapat menulis ulang dampaknya pada diri Anda. Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan makna apa yang Anda berikan dan bagaimana Anda membiarkan hal itu mempengaruhi Anda. Alih-alih melihatnya sebagai beban, Anda dapat mengubahnya menjadi pelajaran dan terus melangkah tanpa merasa terbebani. Perubahan tidak mudah karena melibatkan menghadapi apa yang telah Anda hindari selama ini, tetapi itu adalah proses yang diperlukan jika Anda ingin berkembang. Setiap kali Anda menantang keyakinan lama, setiap kali Anda memilih untuk merespons dengan cara yang berbeda terhadap situasi, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda dan mempersiapkan diri untuk versi yang lebih baik dari diri Anda. Anda tidak dapat terus mengulangi pola yang sama dan berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Jika Anda menginginkan masa depan yang berbeda, Anda perlu mulai dengan menghilangkan semua yang telah menahan Anda. Pertumbuhan sejati terjadi ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu menjadi orang yang sama seperti kemarin. Tidak ada yang tertulis dalam batu tentang siapa Anda. Anda dapat menemukan kembali diri Anda sebanyak yang diperlukan, tetapi untuk melakukannya, pertama-tama Anda perlu memberi ruang untuk yang baru. Lepaskan apa yang tidak lagi Anda butuhkan, biarkan pergi apa yang tidak lagi mendefinisikan Anda, dan mulailah membangun diri Anda dari kesadaran. Tidak ada transformasi tanpa penghancuran. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mencabut akar dari apa yang tidak lagi menjadi milik Anda. Nomor 7. Bagaimana stres dan gejolak diperlukan untuk pertumbuhan? Stres telah secara tidak adil dicap sebagai sesuatu yang harus kita hindari dengan segala cara. Kita diajari bahwa hidup tanpa stres adalah ideal dari sebuah kehidupan yang seimbang. Tetapi kenyataannya adalah bahwa stres tidak hanya tak terhindarkan, tetapi juga penting untuk pertumbuhan. Andrew Huberman memahaminya dalam hidupnya sendiri. Di masa mudanya, ia hidup dalam lingkungan yang kacau, dikelilingi oleh ketidakpastian dan tantangan yang konstan. Alih-alih membiarkan stres itu menguasainya, ia belajar menggunakannya sebagai alat. Ia menyadari bahwa tekanan yang dikelola dengan baik dapat mendorongnya untuk bergerak, belajar lebih cepat, dan menemukan solusi di tengah kekacauan. Masalahnya bukanlah stres itu sendiri, tetapi bagaimana kita menginterpretasikannya dan menggunakannya. Ketika otot mengalami ketegangan di gym, ia tumbuh. Ketika biji menghadapi resistensi tanah untuk tumbuh, ia menjadi lebih kuat. Dan hal yang sama berlaku untuk pikiran. Perbedaan antara mereka yang patah di bawah tekanan dan mereka yang menggunakannya untuk tumbuh tidak terletak pada jumlah stres yang mereka alami, tetapi pada perspektif mereka tentangnya. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, kita dapat belajar untuk melihatnya sebagai guru. Stres mengeluarkan kita dari zona nyaman dan memaksa kita untuk beradaptasi. Jika segalanya selalu mudah dan dapat diprediksi, kita tidak akan pernah mengembangkan keterampilan baru atau menemukan potensi sejati kita. Orang-orang paling sukses di dunia tidak sukses karena mereka menghindari stres, tetapi karena mereka telah belajar menggunakannya untuk keuntungan mereka. Seorang pengusaha yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, seorang atlet yang berjuang dengan tekanan kompetisi, seorang siswa yang bersiap untuk ujian yang sulit, semua skenario ini adalah peluang untuk tumbuh. Jika kita menghindari setiap situasi stres, kita akan membatasi perkembangan kita sendiri. Rahasianya terletak pada bagaimana kita mengelola kegelisahan internal. Alih-alih membiarkan diri kita terjebak oleh kecemasan, kita dapat mengubahnya menjadi tindakan. Kuncinya adalah mengadopsi pola pikir pertumbuhan. Alih-alih berpikir, ini terlalu sulit. Kita dapat bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Alih-alih menyerah di bawah tekanan, kita dapat menggunakannya sebagai motivasi. Pikiran itu dapat dibentuk, dan apa yang pada awalnya tampak tak tertahankan, dapat berubah menjadi kekuatan seiring berjalannya waktu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menghindari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kecerdasan. Marcus Aurelius menulis dalam meditasi-meditasinya bahwa rintangan tidak menghalangi jalan, tetapi merupakan jalan itu sendiri. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Jika kita melihat stres sebagai musuh, kita akan kalah.
Tetapi jika kita menerimanya sebagai bagian yang tak terhindarkan dari pertumbuhan, kita dapat menggunakannya untuk memperkuat diri kita. Kuncinya adalah mengubah perspektif. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" kita dapat bertanya, "Bagaimana saya bisa membuat ini bekerja untuk keuntungan saya?" Menerapkan pola pikir ini dalam kehidupan sehari-hari berarti tidak menghindari tantangan, tetapi memeluknya. Alih-alih menghindari percakapan sulit, kita harus menghadapinya dengan tenang dan jelas. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, kita harus melihatnya sebagai pelajaran. Alih-alih membiarkan ketakutan membekukan kita, kita harus menggunakannya sebagai sinyal bahwa kita sedang bergerak maju ke arah yang benar. Stres hanya menghancurkan kita ketika kita membiarkannya menguasai kita. Tetapi ketika kita belajar untuk mengarahkannya, kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih resilient, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun. Pertumbuhan selalu disertai dengan ketidaknyamanan. Kita tidak bisa berharap untuk berkembang tanpa keluar dari rutinitas kita, tanpa menghadapi momen ketegangan, tanpa merasakan tekanan perubahan. Tetapi jika alih-alih menolak, kita menerima itu sebagai bagian dari proses, kita menemukan bahwa stres bukanlah musuh, melainkan alat yang kuat. Yang penting bukanlah menghindari gejolak, tetapi belajar untuk menavigasinya, menggunakannya, dan mengubahnya menjadi keuntungan. Disinilah transformasi yang sebenarnya terjadi. Nomor 8, mendorong pola pikir pertumbuhan. Cara kita menginterpretasikan keterampilan dan kemampuan kita menentukan sejauh mana kita bisa pergi. Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa bakat, kecerdasan, dan keterampilan mereka adalah tetap, seolah-olah itu adalah takdir yang tidak dapat diubah. Namun, kenyataannya adalah otak kita terus berubah, dan cara kita menggunakannya menentukan evolusinya. Mengadopsi pola pikir pertumbuhan berarti memahami bahwa kita dapat mengembangkan keterampilan apapun dengan praktik, usaha, dan pembelajaran. Tidak peduli di titik mana kita berada hari ini, yang benar-benar penting adalah kesediaan kita untuk memperbaiki diri. Ketika kamu percaya bahwa kamu bisa mengubah otakmu, kamu diaktifkan dengan cara yang sama sekali berbeda. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa koneksi neuron kita tidak tetap, tetapi dapat diperkuat atau dilemahkan tergantung pada apa yang kita praktikkan. Jika kamu menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa kamu bisa memperbaiki itu, kamu mengaktifkan daerah otak yang mendorong pembelajaran. Tetapi jika kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak baik dalam sesuatu dan tidak akan pernah, otakmu bahkan tidak akan mencoba mencari solusi. Ini bukan hanya masalah sikap, tetapi juga ilmu. Semakin banyak kamu menantang pikiranmu, semakin banyak koneksi terbentuk dan semakin efisien itu menjadi. Kegagalan memainkan peran penting dalam proses ini. Pola pikir pertumbuhan tidak berarti menghindari kesalahan, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk belajar. Alih-alih melihatnya sebagai refleksi dari ketidakmampuan, kita harus melihatnya sebagai tanda bahwa kita sedang mendorong batas kita. Seorang musisi yang melakukan kesalahan saat memainkan nada dan memperbaikinya memperkuat kemampuannya. Seorang siswa yang menghadapi kesulitan dengan masalah matematika dan terus mencoba memperkuat kemampuannya dalam pemecahan masalah. Setiap rintangan yang teratasi adalah kemenangan bagi pikiran karena memaksa otak untuk beradaptasi dan berevolusi. Ketekunan adalah pilar kunci lainnya. Tidak ada yang berubah dalam semalam. Banyak orang menyerah terlalu cepat, yakin bahwa mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk sukses. Tetapi kenyataannya adalah, mereka yang bertahan adalah yang berhasil maju. Pengulangan dan konsistensi menciptakan pola baru di otak. Seorang atlet tidak mengembangkan ketahanannya dengan satu lari. Seorang penulis tidak menyempurnakan gayanya dengan satu teks. Dan seorang pengusaha tidak membangun perusahaan dengan satu ide. Ini adalah kerja setiap hari yang membuat perbedaan. Stoicisme memperkuat ide ini. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kontrol, tetapi fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Dan yang selalu ada dalam kendali kita adalah usaha dan sikap kita terhadap tantangan. Marcus Aurelius mempraktikkan disiplin diri dan perbaikan berkelanjutan,
memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada bakat bawaan, tetapi pada kemauan untuk terus maju. Hidup akan menghadirkan rintangan, tetapi pertumbuhan terjadi ketika kita memilih untuk menghadapinya alih-alih menghindarinya. Mempraktikkan pola pikir pertumbuhan berarti menantang diri sendiri setiap hari, menetapkan tujuan yang mengeluarkanmu dari zona nyaman, dan menghadapi situasi sulit dengan keyakinan bahwa kamu akan belajar darinya. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendorongmu untuk berkembang berarti mengubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan ini," katakan, "Saya belum menguasainya, tetapi saya akan belajar." Perubahan kecil dalam cara berpikir menghasilkan transformasi besar dalam cara bertindak. Otak merespons apa yang kita berikan. Jika kita memberikan tantangan, ia tumbuh. Jika kita memberikan alasan, ia terhenti. Semua tergantung pada pola pikir yang kita hadapi. Hidup bukan tentang menjadi yang terbaik dari awal, tetapi tentang berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan. Kesuksesan bukanlah tujuan, tetapi hasil dari akumulasi usaha kecil yang diulang seiring waktu. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu menyadari bahwa tidak ada batasan tetap, hanya batasan yang kamu pilih untuk terima atau tantang. Nomor 9, mengganti pemikiran berlebihan dengan tindakan. Berpikir terlalu banyak bisa menjadi salah satu musuh terbesar kemajuan kita. Kita terjebak dalam skenario hipotetis, menganalisis setiap kemungkinan hasil berulang kali, dan terjebak dalam detail dalam pikiran kita tanpa mencapai kesimpulan yang berguna. Ini adalah perangkap di mana kita terjatuh tanpa menyadarinya. Alih-alih maju, kita terhenti. Alih-alih menyelesaikan masalah, kita membuatnya lebih besar dalam kepala kita. Yang terburuk adalah bahwa pemikiran berlebihan tidak membawa kita lebih dekat ke solusi, hanya menjauhkan kita dari tindakan. Masalah dari overthinking adalah bahwa itu menghabiskan energi tanpa hasil. Ini seperti memiliki mobil dengan mesin menyala dan kaki digas, tetapi tidak bergerak dari tempatnya. Kita kehabisan mental tanpa mengambil tindakan nyata, dan satu-satunya cara untuk memecahkan siklus itu adalah dengan melakukan kebalikan. Bertindak. Ketika pikiran mulai dibebani dengan pikiran yang tidak perlu, jawabannya bukan berpikir lebih banyak, tetapi melakukan sesuatu. Mengubah kekhawatiran menjadi gerakan, tindakan memutus siklus pemikiran berlebihan karena memaksa kita untuk fokus pada saat ini. Ketika kita sibuk melakukan sesuatu, pikiran tidak memiliki ruang untuk keraguan atau ketakutan. Jika kamu terjebak dalam pikiran negatif tentang masalah, alih-alih terus memikirkannya, ambil kertas dan tulis solusi yang mungkin. Jika kamu menghabiskan berjam-jam berpikir tentang apa yang harus kamu lakukan di masa depan, ambil langkah pertama meskipun kecil. Jika kamu merasa cemas tentang sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, salurkan energi itu ke sesuatu yang produktif. Berolahraga, atur ruangmu, buat keputusan sekecil apapun. Otak belajar dengan pengulangan. Jika setiap kali kamu terjebak dalam pemikiran berlebihan, kamu memutuskan untuk bertindak, seiring waktu respons itu akan menjadi otomatis. Pikiranmu akan memahami bahwa khawatir tanpa melakukan apa-apa itu tidak berguna, dan sebagai gantinya akan mengadopsi kebiasaan bergerak. Kuncinya adalah mengambil tindakan kecil yang segera. Kamu tidak perlu menyelesaikan seluruh hidupmu dalam satu momen. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu sekarang. Jika kamu menunda proyek, mulailah dengan 5 menit. Jika kamu takut berbicara dengan seseorang, kirim pesan singkat. Jika kamu khawatir tentang sesuatu yang tidak tergantung padamu, alihkan fokusmu ke sesuatu yang bisa kamu pengaruhi. Stoicisme mengajarkan kita bahwa tindakan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh menghabiskan energi pada apa yang tidak bisa kita ubah, tetapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Marcus Aurelius dalam meditasi mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya khawatir tentang masa depan ketika satu-satunya kenyataan yang bisa kita hadapi adalah saat ini. Berpikir terlalu banyak hanyalah cara untuk menghindari yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, cepat atau lambat, satu-satunya yang tersisa adalah memutuskan dan melanjutkan. Mengubah kebiasaan ini membutuhkan kesadaran dan praktik.
Lain kali ketika kamu menyadari bahwa kamu terjebak dalam siklus pemikiran berulang, lakukan usaha sadar untuk mengganggu dengan tindakan. Kamu tidak perlu merasa siap, kamu tidak perlu tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu hanya perlu bergerak. Pikiran akan menjadi jelas ketika tubuh bergerak. Solusi terbaik untuk kelumpuhan mental adalah tindakan fisik. Jika kamu mulai mengganti pemikiran berlebihan dengan tindakan, kamu akan melihat hidup menjadi lebih ringan. Alih-alih membawa beban kekhawatiran yang belum terpecahkan, kamu mulai melihat perubahan nyata. Bukan karena kamu memiliki semua jawaban, tetapi karena kamu belajar bahwa solusinya tidak ada dalam berpikir lebih, tetapi dalam melakukan lebih. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk maju adalah berhenti berpikir begitu banyak dan mulai bergerak. Nomor 10 adalah kekuatan imajinasi untuk menciptakan masa depan. Imajinasi bukan hanya fantasi atau distraksi. Ini adalah alat yang kuat untuk membentuk kenyataan. Otakmu tidak membedakan antara apa yang kamu bayangkan dengan intensitas dan apa yang kamu alami di dunia fisik. Jika kamu mampu memvisualisasikan dengan jelas masa depan yang kamu inginkan, merasakannya dengan emosi, dan mengalaminya dalam pikiranmu seolah-olah itu sudah terjadi, otakmu akan mulai beroperasi seolah-olah itu nyata. Ini berarti bahwa pemikiran yang kamu pegang dengan keyakinan dapat bertransformasi menjadi instruksi untuk pikiran dan tubuhmu. Ini bukan tentang sihir atau optimisme sederhana, tetapi tentang bagaimana ilmu saraf bekerja. Ketika kamu membayangkan mencapai sesuatu, kamu mengaktifkan jaringan neuron yang sama yang diaktifkan ketika kamu benar-benar melakukannya. Masalahnya adalah banyak orang menggunakan kekuatan ini melawan diri mereka sendiri. Mereka menghabiskan waktu membayangkan kegagalan, kesulitan, dan rintangan, memperkuat pemrograman mental negatif yang membuat mereka terjebak dalam ketakutan dan ketidakamanan. Tanpa menyadari mereka sedang melatih otak mereka untuk gagal sebelum bahkan mencoba. Pikiran menciptakan apa yang paling kamu ulangi. Jika kamu terus-menerus membayangkan dirimu kalah, gagal, atau merasa tidak cukup, itulah yang akhirnya kamu perkuat dalam identitasmu. Tetapi jika kamu menginvestasikan energi itu dalam membayangkan dirimu mencapai tujuanmu, otakmu akan mulai mencari jalan untuk mewujudkan visi itu. Tidak cukup hanya membayangkan secara dangkal. Kuncinya adalah melibatkan emosi. Ketika kamu benar-benar merasakan kesuksesan dalam tubuhmu seolah-olah itu sudah terjadi, kamu sedang memprogram ulang pada tingkat yang dalam. Emosi adalah sinyal kimia yang memperkuat apa yang kita percayai. Jika kamu merasakan antusiasme, kepercayaan diri, dan rasa syukur untuk masa depan yang belum tiba, tubuhmu akan selaras dengan visi itu, dan kamu akan bertindak dengan cara yang membuatnya mungkin. Ini seperti kamu sudah mengirim sinyal ke sistem sarafmu untuk bersiap untuk kenyataan itu. Atlet berkinerja tinggi menggunakan teknik ini sepanjang waktu. Mereka memvisualisasikan setiap gerakan sebelum melaksanakannya, merasakan kemenangan sebelum itu terjadi, dan melatih pikiran mereka untuk bereaksi dengan tepat di bawah tekanan. Pengusaha besar telah berbicara tentang bagaimana membayangkan kesuksesan mereka dengan begitu jelas, sehingga bagi mereka itu sudah menjadi fakta sebelum itu terjadi. Visualisasi yang efektif bukan hanya memikirkan apa yang kamu inginkan, tetapi merasakannya di setiap sel tubuhmu sampai itu menjadi bagian dari dirimu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pikiran adalah asal dari segalanya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan keadaan yang menentukan kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Ini berarti bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran kita ke arah apa yang ingin kita bangun. Jika kita mengendalikan pikiran kita, kita mengendalikan hidup kita. Tindakan yang diarahkan dengan baik bukan hanya pelarian, tetapi strategi untuk mengambil kendali atas takdir kita. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan melatih pikiranmu untuk melihat kenyataan yang kamu inginkan. Luangkan beberapa menit setiap hari, tutup mata, dan visualisasikan dengan rinci bagaimana kehidupan idealmu akan terlihat. Rasakan emosi berada di sana, alami rasa syukur karena telah mencapainya, dan biarkan perasaan itu menetap di dalam dirimu. Seiring waktu, otakmu akan beradaptasi dengan gambar baru itu, dan perilakumu akan mulai mencerminkannya.
Bukan karena itu adalah trik sihir, tetapi karena apa yang kamu beri makan dalam pikiranmu menentukan tindakan yang kamu ambil dan pada akhirnya hasil yang kamu dapatkan. Imajinasi adalah jembatan antara siapa kamu dan siapa kamu bisa menjadi. Bukanlah kemewahan atau distraksi, tetapi tahap pertama dari setiap transformasi nyata. Jika kamu bisa melihatnya dalam pikiranmu dan merasakannya dalam tubuhmu, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Apa yang kamu percayai dengan cukup intensitas seiring waktu menjadi apa yang kamu jalani. Nomor 11 adalah pikiran mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Pikiran manusia dirancang untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang telah bersama kita sejak zaman kuno. Di alam, melarikan diri dari bahaya dan mencari kenyamanan menjamin kelangsungan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, sistem ini seringkali berfungsi melawan kita, membuat kita menunda tugas-tugas penting, menghindari situasi yang tidak nyaman, dan terjebak dalam kebiasaan yang menghalangi kita untuk tumbuh. Bukan karena kita lemah atau malas, tetapi karena pikiran kita telah belajar mengasosiasikan hal-hal tertentu dengan penderitaan dan akan melakukan segala yang mungkin untuk menjauhkan kita dari mereka. Setiap keputusan yang kita buat dipengaruhi oleh pemrograman ini. Jika kita percaya bahwa berolahraga adalah hukuman, kita akan menghindari gym. Jika kita berpikir bahwa berbicara di depan umum adalah pengalaman yang menakutkan, kita akan menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Jika kita mengasosiasikan pekerjaan dengan stres dan kelelahan, kita akan kesulitan untuk fokus dan produktif. Pikiran kita akan selalu memilih opsi yang tampak kurang menyakitkan, bahkan jika dalam jangka panjang itu merugikan kita. Tetapi inilah kuncinya. Asosiasi ini tidaklah mutlak. Itu adalah hasil pembelajaran, dan jika itu bisa dipelajari, maka bisa juga diprogram ulang. Cara kita memandang rasa sakit dan kesenangan menentukan bagaimana kita berperilaku. Jika kita dapat mengubah asosiasi tersebut, kita dapat mengubah realitas kita. Alih-alih melihat tantangan sebagai sesuatu yang menguras kita dapat melatih diri untuk melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Alih-alih menghindari usaha, kita dapat mulai menikmatinya dengan fokus pada hadiah yang dibawanya. Ini bukan tentang menipu diri sendiri, tetapi mengalihkan persepsi kita. Pikiran beradaptasi dengan apa yang kita ulangi secara konstan. Kuncinya adalah membuat tugas yang sulit menarik bagi otak kita. Strategi yang efektif adalah mengaitkannya dengan sesuatu yang menyenangkan. Jika kamu kesulitan berolahraga, buatlah itu menjadi momen kesenangan dengan musik, podcast, atau hadiah setelah setiap sesi. Jika kamu perlu belajar tetapi merasa membosankan, ubah lingkungan, gunakan teknik yang membuat proses lebih dinamis, dan rayakan setiap kemajuan kecil. Jika kamu takut presentasi, pikirkan kebanggaan yang akan kamu rasakan saat menyelesaikannya, alih-alih rasa takut sebelumnya. Pikiran merespons apa yang kita berikan, dan jika kita mulai mengaitkan usaha dengan kesenangan, pada akhirnya koneksi itu akan menjadi otomatis. Stoicisme mengajarkan kita bahwa rasa sakit dan kesenangan tidak boleh menguasai kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada menguasai emosi kita, dan tidak membiarkan ketakutan atau kenyamanan menentukan keputusan kita. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang mengganggu kita bukanlah kenyataan, tetapi interpretasi yang kita buat tentangnya. Ini berarti bahwa kita dapat melatih diri untuk melihat usaha bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai hak istimewa. Kita dapat menerima ketidaknyamanan sementara sebagai bagian dari pertumbuhan, alih-alih melarikan diri darinya. Ini bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tetapi belajar menghadapinya tanpa rasa takut. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, kamu perlu mengubah cara pikiranmu menginterpretasikan kesulitan. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa menghindarinya? Tanyakan, bagaimana saya bisa menikmatinya? Ubah setiap tantangan menjadi permainan, setiap tugas menjadi tantangan yang menarik. Setiap usaha menjadi investasi pada dirimu sendiri. Pikiranmu akan terus mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Tetapi jika kamu melatih persepsimu, kamu akan mulai mengasosiasikan usaha dengan kepuasan dan pertumbuhan dengan hadiah. Ketika kamu mencapai ini,
kamu akan berhenti merasa bahwa kamu sedang berjuang melawan dirimu sendiri dan mulai maju bersamanya. Nomor 12 adalah pentingnya istirahat dan peralihan antara usaha dan relaksasi. Keseimbangan yang tepat antara usaha dan istirahat merupakan kunci utama untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dan efektif. Banyak orang yang beranggapan bahwa produktivitas sepenuhnya bergantung pada kerja keras tanpa henti, selalu bergerak maju, dan tidak pernah mengambil waktu untuk beristirahat. Namun, kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa kinerja yang optimal, yang mencakup kemampuan untuk tetap fokus serta kreatif dalam jangka panjang, sangat bergantung pada pemahaman kapan kita harus mendorong diri kita dengan intensitas tinggi dan kapan saatnya untuk berhenti sejenak guna memulihkan energi yang telah terkuras. Istirahat bukanlah sebuah kemewahan atau sekadar kehilangan waktu, tetapi merupakan strategi yang sangat penting untuk mereset pikiran dan tubuh, memulihkan kadar dopamin dan serotonin, serta memastikan bahwa kita dapat melanjutkan aktivitas tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Ketika kita bekerja tanpa memberi kesempatan pada diri kita untuk beristirahat, tingkat dopamin dalam otak kita akan berkurang secara bertahap. Hal ini menyebabkan kita merasa kurang termotivasi, lebih mudah tersinggung, dan hal-hal yang sebelumnya tampak menarik dan menggugah semangat mulai berubah menjadi beban yang berat. Kelelahan yang kita alami bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat kimiawi. Serotonin, yang merupakan neurotransmitter yang terkait dengan kesejahteraan, juga akan habis ketika kita tidak memberikan waktu bagi otak kita untuk merasakan momen ketenangan. Disinilah letak pentingnya peralihan antara usaha dan pemulihan. Istirahat bukan hanya sekadar berhenti ketika kita merasa lelah, tetapi juga tentang mengintegrasikan jeda strategis yang memungkinkan kita untuk menjaga energi secara berkelanjutan. Istirahat itu sendiri tidak berarti kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ada banyak cara untuk beristirahat yang benar-benar dapat memperbarui sistem saraf kita. Praktik-praktik seperti yoga nidra yang dapat menginduksi keadaan relaksasi mendalam telah terbukti sangat efektif dalam memulihkan fungsi kognitif dan mengurangi tingkat stres. Terpapar sinar matahari secara alami, berjalan-jalan tanpa perangkat elektronik, melakukan pernapasan dalam, atau bahkan hanya memutuskan untuk tidak melakukan apapun selama beberapa menit dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap cara otak kita pulih. Jeda aktif ini memungkinkan sistem kita untuk kembali seimbang, sehingga kita dapat menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih jelas dan fokus. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah banyak orang yang melihat istirahat sebagai penghalang bagi kesuksesan mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak terus-menerus sibuk, mereka sedang membuang-buang waktu. Padahal, kenyataannya adalah bahwa orang-orang yang paling produktif dan kreatif di dunia ini memahami bahwa pemulihan adalah bagian penting dari proses kerja mereka. Atlet-atlet elit merencanakan program latihan mereka sedemikian rupa sehingga mencakup waktu istirahat yang strategis untuk menghindari kelelahan dan meningkatkan performa mereka. Para pemikir besar dalam sejarah sering melakukan perjalanan panjang untuk merenung dan membiarkan ide-ide baru muncul. Oleh karena itu, pemulihan bukanlah sesuatu yang opsional, melainkan bagian yang sangat penting dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Filsafat Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita harus bertindak dengan kebijaksanaan dan tidak terbawa oleh urgensi atau impulsivitas yang tidak perlu. Marcus Aurelius pernah menyatakan bahwa pikiran kita memerlukan ketenangan agar dapat berfungsi dengan baik. Epictetus juga mengingatkan kita bahwa pengendalian diri adalah kunci untuk mencapai penguasaan pribadi. Memaksa diri untuk bekerja tanpa memberi waktu untuk beristirahat bukanlah tanda disiplin yang baik, melainkan menunjukkan kurangnya strategi yang efektif. Mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus bernapas, dan kapan harus memulihkan tenaga sama pentingnya dengan mengetahui kapan saatnya bertindak dengan intensitas tinggi. Jika kamu benar-benar ingin tetap berada di tingkat kinerja yang tinggi, penting untuk belajar bagaimana bekerja dengan lebih pintar, bukan hanya lebih keras. Jangan tunggu hingga kamu kehabisan tenaga untuk mengambil momen istirahat. Ambil jeda strategis dalam rutinitas harianmu setelah melakukan usaha mental yang intens. Berjalanlah di luar ruangan untuk menyegarkan pikiran. Setelah sesi latihan fisik, berikan tubuhmu kesempatan untuk pulih dengan mengonsumsi makanan bergizi dan tidur yang berkualitas sebelum kelelahan menyelimuti dirimu.
Jadwalkan momen-momen pemutusan yang memungkinkan sistem sarafmu direset. Keseimbangan antara usaha dan istirahat adalah apa yang menentukan konsistensi dalam jangka panjang. Ini bukan tentang bekerja tanpa henti sampai mengalami kelelahan total, tetapi tentang belajar mengelola energi dengan bijaksana. Jika kamu dapat menyelingi periode kerja yang intens dengan istirahat yang efektif, kamu tidak hanya akan meraih prestasi yang lebih baik, tetapi juga lebih menikmati setiap proses yang dijalani. Produktivitas yang sejati tidaklah terletak pada seberapa banyak yang bisa kamu lakukan, tetapi pada seberapa tepat kamu melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Dan ini termasuk mengetahui kapan saatnya untuk berhenti, memulihkan tenaga, dan bersiap menghadapi langkah berikutnya dengan jelas dan penuh keyakinan. Nomor 13 menekankan bahwa perubahan seringkali membawa ketidaknyamanan, namun sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Setiap kali kita menghadapi perubahan, kita cenderung merasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena pikiran dan tubuh kita telah diprogram untuk mencari stabilitas dan berpegang pada hal-hal yang sudah kita kenal. Meskipun apa yang kita kenal tersebut mungkin membatasi kita, tetap saja kita merasa lebih aman dalam zona nyaman itu. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang berbeda atau mengambil keputusan baru, kita seringkali mengalami perlawanan. Hal ini disebabkan oleh sistem saraf kita yang menginterpretasikan hal-hal yang tidak diketahui sebagai risiko. Apakah perubahan itu positif atau diperlukan? Selalu ada bagian dari diri kita yang berusaha untuk menyabotase usaha tersebut dengan mencari alasan untuk kembali ke hal-hal yang sudah kita kenal. Masalah yang muncul adalah jika kita terus membuat keputusan yang sama seperti yang kita lakukan kemarin, hidup kita pun akan tetap stagnan. Cara kita berpikir hari ini sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita di masa lalu. Jika selama bertahun-tahun kita telah meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak mampu mencapai sesuatu, maka pikiran kita akan terus beroperasi berdasarkan keyakinan tersebut. Jika kita hidup dengan rasa takut akan kegagalan, setiap kesempatan baru akan dilihat sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai tantangan yang bisa kita hadapi. Perlawanan terhadap perubahan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ini bisa berupa ketakutan yang menghalangi kita untuk melangkah maju, keraguan yang membuat kita ragu akan kemampuan diri, atau bahkan kekurangan motivasi yang membuat kita merasa tidak berdaya. Terkadang, perlawanan ini muncul dalam bentuk alasan yang kita buat sendiri. Saya tidak punya waktu, saya belum siap, atau saya akan mulai besok. Rasa bersalah juga bisa menyamar sebagai perlawanan, membuat kita merasa tidak layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Di saat-saat ketika kita hampir mencapai kemajuan, kita seringkali menemukan alasan untuk berhenti dan mundur. Satu-satunya cara untuk mengatasi perlawanan ini adalah dengan mengamatinya, mengenalinya, dan tetap bertindak meskipun ada rasa takut. Ketika kita mulai mengidentifikasi pikiran-pikiran yang membuat kita terjebak dalam siklus yang sama, kita mulai mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Mungkin kita menyadari bahwa setiap kali kita mencoba melakukan sesuatu yang baru, ada suara dalam pikiran kita yang berujar bahwa kita tidak cukup baik. Atau mungkin kita menemukan bahwa setiap kali kita menghadapi tantangan, reaksi otomatis kita adalah menghindar. Namun, begitu kita menyadari pola ini, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Proses ini bukan tentang menghilangkan pola tersebut secara instan, tetapi menggantinya dengan keputusan yang lebih sadar dan positif. Jika kita menyadari bahwa reaksi pertama kita terhadap tantangan adalah meragukan diri sendiri, kita perlu mengubah dialog internal kita. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa," kita harus mulai mengatakan, "Saya akan mencobanya dan melihat apa yang terjadi." Jika kita menyadari bahwa kita selalu mencari alasan untuk menunda hal-hal penting, kita harus segera mengambil tindakan tanpa memberi ruang bagi keraguan untuk muncul. Setiap kali kita menghadapi ketidaknyamanan dan perubahan, serta memutuskan untuk melanjutkan, kita sedang mengonfigurasi ulang cara berpikir kita. Pada awalnya, tindakan ini mungkin terasa terpaksa, tetapi seiring waktu dan pengulangan, itu akan menjadi bagian dari diri kita yang alami. Filsafat Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan keadaan di sekitar kita,
tetapi kita dapat mengendalikan cara kita bereaksi terhadap keadaan tersebut. Epictetus juga menegaskan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mempengaruhi kita, melainkan cara kita menginterpretasikannya. Ketika kita menerapkan pemahaman ini pada perubahan, kita menyadari bahwa ketidaknyamanan bukanlah tanda bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi, melainkan sebuah peluang untuk memperkuat diri kita. Ini bukan tentang menghindari perlawanan, tetapi belajar untuk melewatinya tanpa membiarkannya menghentikan langkah kita. Perubahan memang memerlukan keberanian. Bukan karena perubahan itu sendiri tidak mungkin dilakukan, tetapi karena itu berarti kita harus menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun, yang tidak diketahui adalah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi, di mana kita menemukan peluang baru, serta di mana kita berhenti menjadi versi terbatas dari diri kita yang kemarin, dan mulai menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mampu. Ketidaknyamanan hanyalah harga yang kita bayar untuk berevolusi. Ketika kita benar-benar memahami hal ini, ketakutan akan perubahan akan bertransformasi menjadi sebuah undangan. Pengingat bahwa setiap hari kita memiliki kesempatan untuk memutuskan siapa yang ingin kita jadikan diri kita. Nomor 14 adalah pikiranmu dapat menyembuhkan tubuhmu. Kekuatan pikiran terhadap tubuh itu nyata, bukan hanya ide filosofis, tetapi ilmu. Setiap pikiran yang kamu miliki menghasilkan reaksi kimia dalam tubuhmu. Jika kamu terus-menerus khawatir, stres, atau mengulang bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tubuhmu merespons dengan melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin, mengaktifkan keadaan waspada yang konstan, yang seiring waktu melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengganggu tidur, dan mempengaruhi kesejahteraan fisikmu. Namun, jika pikiran negatif dapat membuat kita sakit, maka mereka juga dapat menyembuhkan kita. Ketika kita menghasilkan pikiran positif dan emosi yang tinggi seperti rasa syukur, ketenangan, atau harapan, otak melepaskan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang tidak hanya membuat kita merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga memiliki dampak langsung pada sistem kekebalan tubuh kita dan regenerasi sel. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan visualisasi, meditasi, atau hanya fokus pada pikiran positif mengalami perbaikan dalam kesehatan mereka, mulai dari pengurangan stres hingga pemulihan yang lebih cepat dari penyakit. Pikiran dan tubuh tidak terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang terus berkomunikasi. Visualisasi adalah alat yang kuat. Jika kamu bisa membayangkan dengan jelas bahwa tubuhmu sedang sembuh, kamu mengaktifkan area otak yang mengirimkan sinyal ke seluruh organisme untuk mulai merespons sesuai dengan itu. Atlet berkinerja tinggi menggunakannya untuk meningkatkan kinerja mereka. Pasien dalam pemulihan menerapkannya untuk mempercepat penyembuhan mereka, dan siapapun yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dapat mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sihir, tetapi kemampuan otak untuk mempengaruhi tubuh melalui niat dan fokus. Mempraktikkan rasa syukur adalah cara lain untuk memprogram ulang pikiran untuk penyembuhan. Ketika kamu bersyukur, kamu melatih otakmu untuk fokus pada hal positif, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan rasa kesejahteraan. Sesuatu yang sederhana seperti menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari dapat mengubah cara tubuhmu merespons dunia. Meditasi juga memainkan peran penting, tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengaktifkan sistem parasimpatik, mengurangi peradangan, dan mempromosikan regenerasi sel. Dengan hanya 10 menit sehari, kamu bisa mulai merasakan perubahan signifikan dalam bagaimana kamu merasa secara fisik dan emosional. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari interpretasi kita terhadapnya. Diterapkan pada kesehatan, ini berarti bahwa meskipun kita tidak selalu dapat menghindari tantangan fisik, kita dapat mempengaruhi bagaimana kita menghadapinya. Keadaan mental yang kuat dan positif dapat membuat perbedaan antara pemulihan dan penyerahan. Menggunakan pikiran untuk menyembuhkan tidak berarti mengabaikan kedokteran atau solusi eksternal, tetapi melengkapi proses tersebut dengan pendekatan yang sadar.
Ini berarti memilih pikiran yang memperkuat daripada yang melemahkan. Bersikaplah sengaja dengan apa yang kamu izinkan dalam pikiranmu, karena setiap pikiran adalah pesan untuk tubuh. Jika kita mulai memperlakukan pikiran sebagai alat penyembuhan daripada generator stres, kita dapat mengubah hubungan kita dengan kesehatan dan kesejahteraan. Dengarkan setiap pikiran yang kamu miliki. Jika kamu terus-menerus memberitahu dirimu bahwa kamu sakit, bahwa kamu merasa buruk, bahwa segala sesuatunya tidak akan membaik, tubuhmu menerima instruksi itu. Namun, jika kamu mulai berbicara pada dirimu dengan lebih percaya diri, dengan lebih banyak harapan, dengan lebih banyak keyakinan pada kemampuanmu untuk sembuh, tubuhmu juga akan merespons itu. Jangan anggap remeh kekuatan pikiranmu terhadap kesejahteraanmu. Kamu tidak dapat mengontrol semua yang terjadi dalam hidupmu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menggunakan pikiranmu untuk menghadapinya. Nomor 15 adalah dampak lingkungan sosial pada otak. Lingkungan di mana kamu bergaul memiliki dampak langsung pada cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Otakmu terus beradaptasi dan menyerap sinyal dari lingkungan, membentuk strukturnya sesuai dengan pengaruh yang diterima. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan sehat, pikiran optimis, dan pola pikir pertumbuhan, pikiranmu akan mulai mengadopsi pola-pola itu hampir secara otomatis. Namun, jika kamu menghabiskan sebagian besar waktu dengan orang-orang yang terus-menerus mengeluh, melihat hidup dengan pesimisme, atau memiliki kebiasaan yang merusak, sangat mungkin bahwa kamu akhirnya meniru perilaku mereka tanpa menyadarinya. Hubungan sosial tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga kesehatan fisikmu. Telah terbukti bahwa orang-orang dengan lingkaran sosial yang kuat dan positif memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kardiovaskular, masalah kecemasan, dan depresi, serta harapan hidup yang lebih tinggi. Alasannya sederhana. Ketika kamu merasa terhubung dengan orang lain, otakmu melepaskan oksitosin, serotonin, dan neurotransmitter lainnya yang memperkuat kesejahteraanmu. Sebaliknya, kesepian yang berkepanjangan dan paparan konstan terhadap lingkungan yang beracun dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, yang berkontribusi pada penurunan mental dan fisik seiring waktu. Otak manusia dirancang untuk belajar melalui imitasi. Tanpa menyadari, kita menyerap cara berbicara, gerak tubuh, keyakinan, dan kebiasaan dari orang-orang di sekitar kita. Jika kamu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang disiplin, kamu lebih mungkin mengadopsi kebiasaan disiplin diri. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, pikiranmu akan disesuaikan ke arah yang sama. Namun, jika kamu berada di lingkungan di mana mediokritas, keluhan, dan kurangnya ambisi adalah norma, sedikit demi sedikit pola pikir itu akan meresap ke dalam cara berpikirmu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah lingkungan sosialmu. Ini tidak berarti memutuskan hubungan secara radikal dengan semua orang yang tidak berbagi visimu, tetapi berarti menjadi lebih sadar akan pengaruh yang kamu biarkan masuk ke dalam hidupmu. Jika kamu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang menantangmu untuk menjadi lebih baik, dan yang mendukung tujuanmu, kamu akan melihat bahwa proses pertumbuhan menjadi lebih alami. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh negativitas dan kepuasan, kemajuan akan menjadi perjuangan yang konstan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita bertanggung jawab untuk memilih dengan siapa kita bergaul dan apa yang kita izinkan dalam pikiran kita. Epictetus mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan pengaruh eksternal karena pikiran kita adalah lentur dan mudah dipengaruhi. Marcus Aurelius dalam Meditasi mengingatkan kita bahwa kita harus menjauh dari orang-orang yang menarik kita ke dalam negativitas dan dikelilingi oleh orang-orang yang memperkuat karakter kita. Kita tidak bisa mengubah dunia atau orang-orang di sekitar kita, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu dan jenis energi apa yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita. Jika kamu ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosionalmu, mulailah dengan mengamati lingkunganmu. Apakah orang-orang yang kamu habiskan waktu menginspirasi atau mengurasmu? Apakah percakapan yang kamu lakukan memberikan nilai atau hanya memperkuat pikiran negatif? Ini bukan tentang menghakimi orang lain, tetapi menjadi sadar akan dampak yang mereka miliki padamu.
Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membantumu tumbuh, yang menantangmu untuk menjadi lebih baik, yang mendorongmu untuk keluar dari zona nyamanmu. Jika saat ini kamu tidak memiliki jenis lingkaran sosial itu, mulailah mencarinya dalam buku, dalam komunitas, dimanapun kamu bisa menemukan orang-orang dengan pola pikir yang selaras dengan kehidupan yang ingin kamu bangun. Otak adalah seperti tanah subur. Apa yang kamu tanam di dalamnya akan tumbuh. Jika kamu dikelilingi oleh rangsangan positif, ide-ide konstruktif, dan hubungan yang sehat, pikiranmu akan berkembang ke arah yang benar. Namun, jika kamu membiarkan lingkunganmu dipenuhi dengan negativitas, kritik, dan kepuasan, itu adalah apa yang akhirnya akan kamu panen. Kamu memiliki lebih banyak kendali atas hidupmu daripada yang kamu kira, dan salah satu keputusan terpenting yang bisa kamu buat adalah memilih dengan baik lingkungan di mana kamu memilih untuk tumbuh. Jika kamu sampai di sini, itu berarti kamu benar-benar berkomitmen untuk transformasimu. Tidak semua orang sampai ke akhir, hanya mereka yang siap mengambil kendali atas pikiran dan hidup mereka. Sekarang, saya ingin kamu memperkuat komitmen itu. Lihat komentar dan tulis. Saya siap untuk perubahan total dalam pikiran saya. Saya seorang stoik. Ketika kamu menulis itu, kamu mencatatnya dalam bawah sadarmu dan memperkuat tekadmu. Ini adalah langkah pertama untuk memprogram ulang pikiranmu. Jika video ini membantumu, berikan suka agar lebih banyak orang dapat melihatnya dan bergabunglah dengan komunitas ini dengan berlangganan. Di sini adalah untuk percaya, untuk menantang batasan kita, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo kita lakukan.